Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Hikam. Eh, Masih pegangannya masih kitab yang sama, yaitu Syarah Hikam Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi, ya. Ternyata nama kitab beliau ini ada nih, Ghaisul Mawahibil Aliyah. Nama kitab aslinya Ghaisul Mawahibil Aliyah fi Syarhil Hikamil Ata'iyah. Karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Randi rahimahullah. Ini alhamdulillah, ini cetakannya lumayan terang ini. Nah, teman-teman bisa beli, ini cetakan DKI, ya. Ini sama seperti versi yang bentuk kurah-kurah itu. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sudah di hikmah yang ke-12. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu 'udlatin yadkhulu biha maidana atau midana fikratin. Tidak memberi manfaat kepada hati oleh sesuatu mislu yang seperti uzlah, yadkhulu, yang masuk ianya seseorang biha dengan yang uzlah, midana fikratin, ke dalam lapangan pemikiran, ke dalam area berpikir. Nah, jadi ini pembahasan tentang uzlah. Di hikmah sebelumnya, Syekh Athaillah rahimahullah membahas tentang khumul, betapa pentingnya khumul, ya. Jadi salah satu cara mendapatkan khumul biar kita tidak terkenal, yaitu dengan cara uzlah. Makanya sesudahnya beliau membahas uzlah. Atau bisa juga kita ikat hikmah ke-12 ini dengan hikmah ke-11. Beliau di sana menganjurkan untuk murid yang baru menempuh suluk menuju Allah, itu harus khumul, tidak terkenal segala macam, supaya kita terjaga dari ria, kan? Ya, dari ria. Jadi salah satu cara menjaga diri agar ria tidak terpengaruh dengan orang lain, tidak suka pamer, ya, dengan uzlah ini. Nah, ini. Mudawatu amradil qalbi wajibatun alal murid. Dan bermula mengobati segala penyakit-penyakit hati itu wajib kepada murid. Wa amraduhu innama takunu, atau kita baca tatakau, enggak boleh. Tatakawanu enggak boleh. Takunu. Wa amraduhu innama takunu min ghalabati ahkamit tab'i alaihi min suhbatihi lil adad. Bermula penyakit-penyakitnya hati hanya saja ada ianya penyakit hati min ghalabati, daripada kuatnya hukum-hukum tabiat kepadanya si murid. Apa hukum tabiat? Min suhbatihi lil adad, dari bertemannya si murid bagi segala hal yang berlawanan. Jadi mengobati penyakit hati wajib kepada si murid. Bahkan bukan hanya kepada si murid, orang yang menempuh jalan tarikat, kepada semua orang wajib. Kita nggak boleh ada penyakit hati. Wa amraduhu, penyakit hati itu kebanyakan timbul disebabkan kita dikuasai oleh tabiat. Min ghalabati ahkamit tabai alaih. Tabiat manusia memang pada dasarnya manusia lebih cenderung kepada keburukan, ya. Kita dikuasai oleh hukum-hukum tabiat dari bertemannya bagi hal yang berlawanan. Jadi dalam hidup memang selalu berlawanan. Kita pengen baik, lingkungannya buruk misalkan. Nah, apalagi kita buruk, udah menyatu dengan lingkungan, kan? Ya, kita pengen rajin belajar, tapi keadaan tidak mendukung. Nah, inilah namanya adad. Wa wuqufihi ma'al mu'tad, dan dari berhentinya seseorang bersama yang biasa-biasa, kebiasaan, adat. Adat kita mempengaruhi tabiat kita. Karena kata para ulama, apa yang biasa kita lakukan, itulah ya. Dari kecil, apa yang kita biasakan dari kecil sampai tua, ya begitu. Dari berhentinya seorang bersama kebiasaan, wangqiyadihi ila hawan nafsi,
dari tunduknya seorang kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, apa yang kita inginkan kita penuhi. Wa unsihi bi'alamil hasi, dan dekatnya, unsihi, dari dekatnya seseorang dengan alam indrawi, alam zahir. Kita lebih cenderung kepada alam zahir. Wa mudawatu hadzal maradi ta'ti min wujuhin kasirah. Dan bermula mengobati ini penyakit tadi, itu datang ia dari jalan-jalan yang banyak. Ada banyak cara untuk mengobati penyakit, penyakit hati khususnya. Malas-malasan termasuk penyakit hati. Ya, malas-malasan, nggak semangat, suka pamer, ya apalagi kan, takabur, sombong, bersaing. Wa ablaghuha fi dzalika wa anfa'uha al-uzlatu 'anin nasil mashubatu bil fikrah. Bermula yang paling kuatnya mudawah, kembali ke mudawah. Bermula yang paling kuatnya obat, atau bermula yang paling kuatnya cara mengobati penyakit. Pada demikian, dan yang paling bermanfaatnya pengobatan itu al-uzlah. Uzlah anin nas, menjauh dari manusia. Al-mashubatu, nah kepada uzlah. Uzlah yang dibarengi, yang disertakan dengan pemikiran. Banyak obat. Artinya kita di rumah nggak uzlah kemana-mana juga bisa sebenarnya kan. Nah ini sebelumnya uzlah itu ada dua macam. Ada uzlah artinya badan kita bersama manusia. Qalib. Qalib badan. Qalib kita bersama manusia. Tapi hati kita bersama Allah. Kalbu kita bersama Allah. Itu uzlah tingkat luar biasa itu. Ada uzlah juga. Jadi hati dan badan kita jauh dari manusia. Artinya kita meninggalkan rumah, cari tempat sunyi ya. Nah, bisa juga uzlah seperti itu. Nah, bermula yang paling mubalaghahnya mudawah dalam demikian cara mengobati penyakit hati, dan yang paling bermanfaatnya mudawah itu uzlah. Menjauh dari manusia, menjauh yang dibarengi dengan berpikir. Bukan hanya sekedar menjauh kemudian bengong, nggak ada kegiatan, itu nggak ada manfaatnya. Nah, tetapi menjauh ketika menyendiri kita isi dengan berpikir. Apa yang perlu kita pikir nanti akan dijelaskan. Fabil uzlati yatakayyadu dhahiru an mukhalatati man la tasluhu mukhalatatu. Maka dengan sebab uzlah, fabil uzlah, maka dengan uzlah itu, yatakayyadu dhahir, yatakayyadu terikat, maksudnya terikat di sini terhias. Nah, dengan uzlah terikatlah oleh zahirnya, terhiaslah oleh zahirnya an mukhalatah, dari bergaul orang-orang yang tidak layaklah oleh bergaulnya orang. Wabil udlati, maka dengan sebab udlah yatakayyadud dhahiru, terikatlah oleh zahir dia. Maksud terikat, zahir dia jadi terhiasi an mukhalatah, jauh dari bergaul orang-orang, bergaulnya dengan orang-orang latas luhu, yang tidak layaklah oleh bergaulnya seorang. Nah itu, dengan udlah zahir kita jadi terbebas dari berteman dengan orang-orang yang tidak pantas dijadikan jadi teman. Jadi kapan ini udlah dianjurkan? Ketika kondisi lingkungan sudah tidak mendukung. Artinya kita nggak ada teman yang bisa membimbing kita, menuju kita, mengajak kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru perlu kepada uzlah. Tapi dalam kondisi tertentu ada teman, ada guru yang baik, justru itu dilarang uzlah. Nah, jadi kan salah satu obat hati itu satu solihin ya kan. Duduk bergaul dengan orang saleh ini. Ini ketika orang saleh di sekitar kita, lingkungan tidak mendukung. Nah, dalam kondisi ini kita baru dianjurkan udahlah. Tapi kalau kita udahlah lebih parah malah. Justru dengan bergaul ada teman yang selalu mengingatkan kita. Karena kata para ulama, ketika kita nggak memiliki mursyid, justru teman baik itu jadi mursyid. Mengingatkan kita, melihat tingkah laku kita yang jelek segala macam, dia mengingatkan kita. Nah, itu. Ini kita baca dulu sampai selesai, baru ada kesimpulannya. Maka dengan udlah terhiaslah oleh zahir dari bergaul orang-orang yang tidak pantaslah oleh bergaulnya. Waman la ya'manu min dukhulil afati alaihi bisuhbatih. Ini man atah kepada man. Terhiaslah oleh zahirnya. Atau terhias kita artikan terbebas juga boleh. Maka dengan udlah terbebaslah oleh zahirnya. Tapi makna terbebas ini kita pahami dari an. Ini an bu'diyah kan. Bu'ud. Terhiaslah oleh zahirnya jauh
dari bergaul orang-orang yang tidak aman. Ia min dukhulil afati, dari masuknya penyakit-penyakit kepadanya si murid bisobatihi, dengan bertemannya si mat. Nah, dengan sebab kita udzulah, kita terbebas dari orang-orang yang tidak pantas kita jadikan teman. Terbebas dari berteman dengan orang-orang yang justru kalau berteman, penyakit dia, keburukan dia, tabiat buruk dia justru menjalar ke kita. Fayatakhallasu bidzalikal mu'tazilu minal ma'asi allati yata'arradu laha bil mukhalatah. Maka terlepaslah dengan sebab demikian udzulah oleh si mu'tazil. Maka terlepas dengan demikian oleh orang yang berudzulah tadi, terlepas dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemaksiatan allati yata'arradu, yang mungkin datang ia baginya kemaksiatan dengan sebab bergaul. Nah, ini anjuran udzulah, terbebas dari teman buruk. Dengan sebab kita terbebas dari teman buruk, si mu'tazil ini tadi terlepas pula dari maksiat-maksiat yang mungkin saja kita akan terjatuh ke dalam maksiat dengan sebab pergaulan. Mana contoh maksiat yang kita terjerumus ke dalamnya dengan sebab bergaul? Mislul ghibati wal mudahanati. Demikian itu seperti menggosip. Menggosip nggak mungkin kalau sendiri kan. Bergosip harus ada teman. Nah, jadi gosip ini biasanya timbul karena pergaulan. Wal mudahanati. Mudahanah ini apa, ketidakenakan lah kita, dia suka membantu kita, menolong kita, sehingga ketika dia melakukan kemungkaran kita mau mengingatkan dia, rasa nggak enak, sehingga kita terima aja keburukan akhirnya. Dia melanggar syariat kita biarkan. Nah, ini mudahana. Demikian itu seperti menggosip, mudahana. Wariyai, seperti ria, orang sendiri, walaupun ketika kita sendiri bisa aja ria kan, tapi secara umum ria itu kan pengen memperlihatkan amal. Kalau orang nggak ada, mau memperlihatkan ke siapa? Watasanui, dan seperti kepura-puraan. Tasannu, pura-pura. Zahir kita tidak seperti batin kita. Wa yatahassalu lahu bidzalika salamatu min musarakati taba'ir radiati wal akhlaqid daniati. Dan hasillah baginya si Mu'tazil. Ini Mu'tazil kita kita artikan murid aja biar gampang. Dan hasillah baginya si murid yang melakukan uzlah. Bidzalik, dengan demikian uzlahnya tadi, oleh selamat min musarakatit tibai, daripada mengalirnya tabiat-tabiat yang buruk. Jadi musarakah ini tercuri. Tabiat itu tercuri kata para ulama. Kalau kita berteman dengan seseorang, itu akhlak kita pasti seperti akhlak teman kita. Kan biasa komunitas. Orang yang suka main catur, grupnya grup main catur. Orang yang suka balapan, grupnya sesama balapan. Itu namanya musarakah. Tabiat itu mengalir. Jadi musarakah ini tercuri. Hasil baginya seseorang dengan demikian uzlah tadi, oleh selamat dari terpengaruhnya tabiat yang buruk. Musyarakah kita artikan terpengaruh juga boleh. Dari terpengaruh tabiat yang buruk. Sehingga tabiat orang lain yang buruk nggak akan nyampe ke kita. Dan dari akhlak-akhlak yang dani'ah, akhlak yang rendah. Wa yastafidu bidzalika aidan siyanata dinihi wa nafsihi anit ta'arudi lil khusumati wa anwa'i syururi wal fitan. Dan mendapatkan faedah ianya orang yang beruzlah pula, dan mendapatkan ia dengan demikian beruzlahnya pula, siyanata dinihi, akan terjaga agamanya. Nah, wa nafsihi, dan terjaga dirinya anit ta'arudi dari mendatangkan lil khusumah, bagi permusuhan, wa anwa'i syururi, dan dari berbagai macam keburukan-keburukan dan fitnah. Ini faedah faedah uzlah selanjutnya, kita terbebas karena sendiri nggak mungkin punya musuh. Artinya paling kurang mengurangi ya permusuhan. Khusumah, perdebatan, cekcok terjadi kalau kita suka bergaul. Tanpa bergaul di sini kita akan selamat dari khusumah, percekcokan, perseteruan, perdebatan, dan berbagai macam keburukan-keburukan dan fitnah. Fa inna lin nafsi tawallu'an wa tasaru'an ilal khawdi fi misli hadha. Karena sesungguhnya bagi nafsu itu tawaluan, suka banget. Watasaruan, bersegera kepada menyelam fi misli hadza, dalam umpama ini. Karena manusia kan tabiat kita kepo ya. Kita pengen aja ngajak ngobrol orang lain, ngobrol macam-macam sampai pembicaraan kemana-mana. Karena nafsu memang suka seperti itu. Dengan uzlah tadi kita terhindar. Fawajibun alal mu'tadzili ayyakuffa lisanahu anis su'ali an akhbarin nas. Maka bermula yang wajib kepada orang yang beruzlah, oleh bahwa ini berarti, maka bermula yang wajib kepada orang yang beruzlah itu ayyakufa,
bahwa menahan ia akan lidahnya anis suali dari bertanya an akhbarinas tentang berita orang lain. Ini saya kurang paham ini. Apa kejadiannya sebelum uzlah, apa sesudah uzlah? Apa dalam proses uzlah? Karena ketika kita beruzlah tentunya kita tidak bergaul lagi. Kalau kita tidak bergaul berarti tentunya tidak perlu bertanya-tanya tentang orang lain. Nah, jadi ada kemungkinan uzlah itu mestinya nggak harus ke gunung ya, di rumah bisa juga. Artinya kalau lingkungan terlalu ramai di rumah kan bisa dianggap uzlah kan. Artinya mengurangi eh, wilayah pertemanan kita. Jadi beliau menyatakan, maka bermula wajib, yang wajib kepada orang yang beruzlah itu bahwa menahan ia akan lidahnya dari bertanya tentang berita-berita orang lain. Jangan banyak tanya tentang berita orang lain. Wa ma hum masyghuluna bihi. Dan dari mama atau kepada akhbar. Menahan ia akan lidahnya dari bertanya tentang berita-berita manusia dan tentang ma yang bermula mereka manusia itu disibukkan dengannya. Kita jangan suka nanya tentang berita orang lain, tentang kesibukan orang lain. Wa munhamikuna fihi wa munkabbuna alaihi. Ya. Menahan diri dari bertanya dari berita-berita manusia, dari ma yang bermula mereka itu disibukkan dengannya ma, dan mereka munhamikun tenggelam mereka dalamnya ma, mungkabun mereka berbolak-balik di atasnya ma, mungkabun. Artinya kita menahan diri jangan banyak tanya tentang persoalan orang lain, kesibukannya, pekerjaannya, apa yang dicarinya setiap hari. Wa yasuna sam'ahu anil isgha'i, yasuna atah pada kufa. Maka wajib kepada orang yang beruzlah itu bahwa menahan ia akan pendengarannya anil isgha dari memperhatikan ila arajifil buldan kepada berita-berita dongeng di dalam negeri. Arajif ini berita-berita yang tidak penting ya. Nah, jangan suka mendengar berita. Tapi zaman sekarang makanya salah satu cara uzlah sekarang kita tinggalkan HP. Kita hapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Nah, karena itu sekarang kan beritanya kita dengar bukan dari lingkungan, tapi di tangan kita sendiri. Ini jaga kuping kita dari mendengar hal-hal yang tidak baik yang ada dalam negeri, berita-berita buruk. Karena apa yang kita dengar biasanya itu yang kita pikirkan. Ya, arajif, arjah wa khabarul kadzibul musirul fitan ya. Berita-berita bohong yang bisa musir, membangkitkan bagi fitnah-fitnah dan ittirab kekacauan. Nah, wa mashtamalat alaihi minal ahwalil lati zakarnaha dan meninggalkan dari mendengar kepada mama yang melengkapi. Ya, mendengar ia akan menjaga ia akan kupingnya, pendengarannya dari memperhatikan kepada berita-berita bohong yang ada dalam negeri dan mama yang melengkapi ianya berita bohong di atasnya ma minal ahwalil lati dari kondisi-kondisi yang telah kami sebutkan akannya kondisi. Jadi hindari berita-berita yang membahas tentang kemaksiatan, tentang pembunuhan segala macam. Wal yahras, harisa yahrasu, yahris. Wal yahris ala alla yaghshahu fi khulwatihi wa udlatihi man sya'nuhu tatallu'u lidzalik wal bahsu anhu. Wal yahris dan hendak semangat ia kepada bahwa tidak menemani akannya la yakhshahu, tidak menemani akan dia fi khulwatihi dalam khulwahnya seseorang wa udlatihi dan dalam uzlahnya oleh seseorang sya'nuhu yang bermula sifatnya siman itu tatalluq, suka mencari tahu bagi demikian wal bahsu dan suka membahas tentang demikian berita. Misalkan kita uzlah ini bukan sendiri ya. Nah, jadi uzlah nggak harus sendiri, berarti mungkin ada katakanlah pondok khusus misalkan. Ada tempat khusus yang ada beberapa orang yang uzlah di situ. Hendak semangat ia, rakus ia kepada bahwa tidak menemani akannya dalam khulwahnya, uzlahnya oleh orang-orang. Jangan sampai dalam khulwah kita memiliki teman yang sifatnya suka mencari-cari tahu berita-berita tadi, suka membahas kepo terhadap persoalan yang terjadi dalam negeri. Sehingga nanti dia mempengaruhi kita, menceritakan kepada kita. Nah, ini ketika tingkat kondisi negeri sudah kacau balau ya. Ini dari sini mungkin jadi alasan sebagian orang menuduh orang tasawuf nggak peduli dengan kondisi negeri, hanya memikirkan diri sendiri hingga meninggalkan. Uzlah, nggak seperti itu. Seperti di awal tadi, kalau kondisi masih baik, manfaat yang kita dapatkan masih banyak di lingkungan, jangan uzlah. Ini ketika kondisi sudah kacau balau. Kita benar-benar nggak bisa fokus kalau berada di lingkungan. Ketika itulah kita uzlah.
Wal yajtanib suhbata man la yatawarra'u fi mantiqihi. Dan hendak menjauhi ia akan berteman dengan orang-orang yang tidak wara' ia dalam ucapannya, wala yadbatu lisanahu, dan tidak menjaga ia akan lidahnya, anil anil istirsali, dari terlepas, fidaqaikil ghibah, dalam sehalus-halus gosip, wal waqi'ah. Waqi'ah ini gosip juga. Waqi'ah ini kalau bahasa Arab kita suka mencela orang lain. Wa ta'ridi bit ta'ni 'alan nas, dan dengan menyindir, dengan menuduh kepada manusia. Wal qadhi fihim, qadhi berkata buruk pada hak mereka manusia. Wal yajtanib, hendak menghindar ia berteman dengan orang-orang yang tidak wara, orang-orang yang tidak menjaga diri dalam ucapannya, ucapannya sembrono, tinggalkan teman seperti itu. Tidak menjaga ia, tidak mengikat ia, mentobit ia akan lidahnya, anil istirsal, suka lepas, coplos apa namanya, asal asal mangap. Tidak mentobit ia akan lidahnya dari terlepas dalam daqaikil ghibah, dalam kedetilan gosip, suka gosip sampai hal yang sangat kecil. Wal waqi'ah, suka mencela orang lain, menyindir dengan menuduh kepada manusia dan mencacati pada mereka manusia. Fa inna dzalika mimma yuqaddiru safa'al qalbi. Karena bahwa sungguh demikian itu sebahagian daripada ma yang mengeruhkan ia akan kebersihan hati. Semuanya mengacaukan hati. Jadi apa yang kita dengar itu sebenarnya nempel semuanya. Apa kita lihat, kita dengar tidak akan lewat. Jangan kita bilang itu tidak mempengaruhi. Nggak ada yang tidak pengaruh. Kata para ahli psikolog, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semuanya terekam ya di alam bawah sadar. Menjadi lama-lama menjadi tabiat. Mengeruhkan pikiran. Wa yu'addi lartikabi masakhitir rabbi. Karena bahwa sungguh demikian itu dari mama yang mengeruhkan ia akan kebersihan hati dan membawa ia kepada melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Fal yahjurhul mu'tadilu, maka hendak meninggalkan akan teman seperti itu oleh orang yang beruzlah. Wal yafirra minhu firarahu minal asad. Hendak berlari ia dari teman seperti itu akan seperti larinya dari singa. Tinggalkan. Wala yajtama'u ma'hu fi makanin albattah, dan tidak berkumpul ia bersama orang itu pada satu tempat albattah sama sekali. Artinya hindari teman-teman ya. Ini berarti masih masih uzlah di lingkungan ya. Masih uzlah, bukan bukan udhullah zahir batin. Ini udhullah batin doang. Kalau udhullah lahir batin udah nggak ada teman, memang kita sendiri. Ini kelihatannya udhullah berarti karena salah satu arti udhullah hati kita infirat dengan Allah walaupun badan kita bersama orang lain. Nah, dalam kondisi udhullah seperti itu, maka pilih-pilihlah teman. Wal yatanakkar ila kulli man yata'arrafu lahu mimman hadza sya'nuhu minal mansubina ila din. Dan hendak mengingkari ia kepada setiap orang yang ya ta'arafu, yang memperkenalkan diri ia baginya, dari man-man, dari orang-orang yang bermula ini itu sifatnya siman daripada orang-orang yang dinisbahkan kepada agama. Jadi waliyatanakar, hendak ingkar ia kepada setiap orang yang ya ta'arafu, yang mengaku mengenal ia bagi dia. Ketika kita dalam kondisi uzlah tadi, batin kita mau kita khususkan untuk Allah. Kalau ada orang-orang, oh saya ini si Fulan bin Fulan, saya mengenal Anda. Kalau di sini dianjurkan untuk kita ingkari, saya bukan si Fulan, bukan. Nah, ini susah juga. Kita malah suka dikenal ya. Ini Anda gundul mantul ya. Nah, ini mestinya bukan. Nah, bohong jadinya. Hendak ingkar ia kepada setiap orang yang mengenal ia baginya. Memang dari orang-orang yang bermula ini itu sifatnya orang dari yang orang-orang yang dinisbahkan kepada agama. Fadlan an ghairihim, apalagi dari selain mereka. Artinya kita jangan menghindari ya ketika orang menyatakan saya si Fulan bin Fulan, apakah Anda si Fulan? Artinya kita menghindari sebisa mungkin. Kan ini tujuannya untuk menghindari banyak teman, apalagi yang dimaksud di sini teman-teman yang sifatnya seperti tadi. Orang banyak ngomong nggak ada manfaat, tapi pengen berteman sama kita. Kama qala ba'dhum, sebagaimana berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, angkir man ta'rif, ingkari olehmu akan orang yang engkau kenal, wala tata'arraf ila man la ta'rif. Dan jangan engkau memperkenalkan diri kepada orang yang tidak engkau kenal. Ingkari orang yang engkau kenal. Orang yang engkau kenal sekalipun jangan dekat ke situ. Apalagi engkau harus memperkenalkan diri kepada orang yang tidak engkau kenal.
Ini kayak maksudnya begini ya, kayak orang kan ada yang ngeprank itu ya, orang yang suka bikin konten pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh tapi menyamar ya. Ketika menyamar suka bantu orang, kemudian ada yang mengenalnya, ini Anda Bapak Pulan ya? Bukan, bukan katanya. Ya, bukan. Sudah dikenal malah mengingkari bukan. Apalagi harus memperkenalkan diri lebih jangan. Ya. Wafil khabari dalam satu khabar, masalul jali sisui ke masalil kir. Bermula perumpamaan teman yang buruk. Bermula perumpamaan teman duduk yang buruk itu kamasalil kir. Seumpama kir. Kir itu alat yang digunakan untuk apa namanya? Menyepuh, menyepuh pisau ya, menyepuh pandai besi. Bermula perumpamaan teman duduk yang buruk itu seperti kir. Apa kita artikan kir? Alat yang digunakan oleh pandai besi untuk arang lah. Ya, seperti arang ya, arang. Illam yuharrika bisyararihi allaka bika min rehi. Jika tidak membakar ia akan kamu dengan keburukannya, Nesya mengikatkan ia dengan engkau daripada baunya. Jadi teman buruk itu walaupun dia tidak menyakiti kita, tapi sifat buruknya melekat pada kita. Seperti arang tadi, kalau dia tidak membakar pakaian kita, paling kurang baunya akan melekat di diri kita. Wafil akhbari salifah dan dalam kabar-kabar masa lalu, Allah Ta'ala auha ila Musa alaihissalam. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mewahyukan ya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Ibnu Imran, wahai putra Imran, kun yakdonan, jadilah kamu itu seorang yang jaga, sadar. Wartadi linafsika ikhwanan, cari olehmu untuk dirimu akan seorang teman. Irtadi, bahasa kita pakai rida kan, pakai rida. Berselimutlah kamu, maksudnya cari teman. Irtadi linafsika ikhwanan, carilah olehmu untuk dirimu akan seorang saudara. Bukan seorang, akan beberapa saudara, ikhwan jama. Wa kullu akhin aw sahibin la yuwaziruka ala mabarrati fahuwa laka aduwwun. Dan bermula setiap saudara atau setiap teman yang tidak membantu ia akan engkau untuk berbuat baik kepadaku, maka dia bagimu itu musuh. Teman yang sebenarnya, saudara yang sebenarnya yang membantu kita untuk makin taat kepada Allah. Selainnya musuh. Wa auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam dan telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam faqala lahu. Maka berfirman oleh Allah baginya Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, mali araka muntabidan wahdaniya. Bermula apa itu bagiku? Aku lihat akan engkau hal akan engkau itu muntabidan yang terbuang. Muntabidan ini jauh, menjauh dari manusia. Fantabadha, gimana firman Allah dalam surah Maryam? Fantabadat, fantabadat makanan syarqiyya kalau nggak salah ya. Sayyidatina Maryam meninggalkan rumahnya menuju tempat yang ke arah timur. Ya Daud, wahai Daud, mali, kenapa aku melihat akan engkau muntabidan yang jauh, wahdanian lagi yang sendiri. Faqala berkata ianya Nabi Daud alaihissalam, Ilahi, wahai Tuhanku, qalaitul khalqa min ajlik, aku meninggalkan akan makhluk karenamu. Aku pengen mendekat kepada engkau, aku tinggalkan makhlukmu. Faqala Allah berfirman, ya Daud, wahai Daud, kun yaqdanan, jadilah kamu itu orang yang selalu jaga tersadar, wartadi li nafsika akhdanan, cari olehmu untuk dirimu akan beberapa kekasih, teman. Wa kullu khidnin, akhdan jama' wa kullu khidnin la yuwafiquka ala mabarrati fala tashabhu. Dan bermula setiap teman, setiap kekasih yang tidak muafakat dia akan engkau untuk berbuat baik kepadaku, maka jangan engkau berteman akan dia. Fa innahu laka aduun, karena sungguhnya khidanan tadi, teman kekasihmu itu bagimu itu musuh. Musuh. Sama seperti di atas. Teman, saudara, kekasih yang sebenarnya yang membantu kita untuk berbuat baik makin taat kepada Allah. Wa yuksi qalbaka. Karena bahwa sungguhnya dan bermula setiap teman la yuwafiquka yang tidak muwafakat dia akan engkau ala mabarati kepada berbuat baik kepadaku fala tashabhu maka janganlah engkau menyertai menemani akan dia fa innahu karena dia bagimu itu musuh wa yuksi kalbaka dan membuat keras dia akan hatimu wa yubaiduka minni dan menjauhkan dia akan engkau dari diriku.
Wa ma ahsana qaula Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud al-Ukbairi fi hadzal ma'na. Ini ta'ajub ini. Wa ma ahsana qaula Abi Ishaq, dan alangkah bagus ucapan Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud al-Ukbairi fi hadzal ma'na, pada ini makna. Ini ada ucapan Abu Ishaq ini berkaitan tentang pertemanan juga. Fakhaf abna'a jinsika. Maka takuti olehmu akan anak-anak dari jenismu. Wakhsya minhum, takutlah kamu dari mereka. Kama takhsyad daragima wasibnata. Sebagaimana engkau takuti akan daragim dan sabnata. Apa ini artinya? Daragim aswad. Aswadat dariyata syadida. Aswad. Nah, apa namanya? Kalajengking atau ular ya. Aswad ini ular hitam yang sangat keras racunnya. Asibinta harimau namar. Yusbihu ayyakuna sumiyabihi lijurati. Atau asasinya ini. Fakhaf, takut olehmu abna ajinsika akan anak-anak dari jenismu. Wakhsya minhum, takuti olehmu dari mereka. Kama takhsyad daragina, sebagaimana engkau takuti akan kalajengking, kita artikan, atau ular berbisa. Wasabnata, dan sebagaimana engkau takuti akan singa atau harimau. Wa khalituhum, uh, bergaullah kamu bersama mereka. Wa khalituhum, mukhalatah olehmu akan mereka. Wa zayilhum hazaro, dan perlakukan olehmu akan mereka dalam keadaan waspada. Tetap bergaul namun selalu waspada. Wakun kasamiriyi idza lamasta. Ya. Jadilah kamu itu seperti Samiri. Jadilah kamu itu kasamiri. Jadilah kamu itu seperti Samiri idza lamasta, bila engkau menyentuh. Ini maksudnya firman Allah dalam Quran tentang Samiri kan. Samiri kan nggak boleh disentuh ketika Nabi Musa pulang. eh, Samiri sudah mempengaruhi pengikut Nabi Musa. Dia menyembah, apa namanya, membuat patung dari anak sapi ya. Ya, membuat patung dari anak sapi. Bentar. Jadi Nabi Musa ketika pulang, umatnya sudah dipengaruhi oleh Samiri. Samiri berkata, inilah patung, inilah Tuhan Musa. Tapi Musa lupa. Nah, ketika itu Nabi Musa tidak menghukum Samiri. Itulah aneh kisah, tidak menghukum. Sehingga karena itu banyak para ulama menyatakan Samiri itulah calon Dajjal di kemudian hari. Karena dia kuat. Hingga Nabi Musa aja tidak mampu mengalahkannya. Cuma diusir saja. Dalam Al-Quran surah Toha, Allah berfirman, "Fama khatubuka ya Samiri, apa kabarmu wahai Samiri?" Qala basurtu bima lam yabsuru bihi kan? Aku melihat sesuatu yang mereka tidak melihat. Faqabadtu qabdatan min asri Rasul. Aku mengambil segenggam debu dari bekasan Rasul. Ada yang bilang bekasan Rasul itu bekasan dari kuda pijakan Sayyidina Jibril ketika melewati laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Faqabadtu qabdatan min asri Rasul fanabadtuha, aku ambil segenggam debu itu, fanabat tuh aku campakkan ke dalam cetakan patung sapi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, begitulah nafsu menghiasku. Ah, qala, kemudian Nabi Musa berkata, "Fazha, pergilah kamu, fa innalaka fil hayati antakula la misas." Nah, ini misas ini. Jadi misas maksudnya pergilah kamu nggak akan bisa disentuh oleh siapapun. Wa innalaka mau'idan lan tukhlah. Mungkin ini maksudnya Samiri ya, mungkin, tapi saya nggak tahu. Jadilah kamu seperti Samiri, idza lamasta, bila engkau menyentuh. Artinya engkau nggak bisa menyentuh, atau paling kurang engkau hati-hati. Bergaullah kamu bersama mereka, perlakukan akan mereka dalam keadaan waspada, benar-benar hati-hati. Ya, lebih kurang seperti itu. Nanti kita cari, mungkin ada kitab yang mensyarah syair ini. Wabil uzlati aydan yajtami'u hammuh. Dan dengan uzlah pula terkumpullah oleh tekadnya si santri tadi, si murid dan si mu'tazil. Wa yaqwa fi dzatillahi azmuh, dan kuat pada zat Allah oleh tekadnya. Semakin kuat tekadnya untuk mengenal Allah. Bi khilafil khaltah, dengan sebalik bergaul. Fa innaha tufarriq hamma wa tud'iful azma. Maka sesungguhnya bergaul itu mencerai-beraikan ia akan tekad, melemahkan ia akan semangat kan? Namanya bergaul ya tergantung lingkungan. Apa yang kita lihat itu yang kita inginkan. Tadinya semangat belajar, kita bergaul orang banyak duit, kita semangat cari duit.
Nah, ya, semuanya tergantung teman, benar. Waqad qila dan sungguh dikatakan orang innal abda la yaq'udu fi khulwatihi ala khisalin minal khairi ya'malu. Ada yang mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu sungguh mengikat ia. Yaq'udu, ya'qudu bukan yaq'udu. Ya'qudu mengikat. Sesungguhnya si hamba itu sungguh mengikat ia dalam khulwahnya, dalam kesendiriannya, ala khisalin di atas beberapa perkara dari kebaikan. Ya'malhu yang memperbuat ia akannya kebaikan, akannya beberapa perkara. Fa idza kharaja ilan nas, maka bila keluar ia kepada manusia halu, mereka melepaskan di atasnya dia akan demikian uqdatan seikat demi seikat hatta yarji ila baitih hingga kembali ia ke rumahnya wa qadin halatil uqadu dan sungguh telah terlepaslah oleh semua ikatan kulluha seluruhnya ikatan. Nah ini ada yang menyatakan sesungguhnya si hamba sungguh telah membundel ya dalam keluarnya. Ketika kita menyendiri, kita semacam sudah mengikat banyak kebaikan pada diri kita. Kita melakukan kebaikan atau sifat-sifat baik itu sudah melekat di diri kita. Faida kharaja ilan nas ketika kita keluar kembali kepada lingkungan halu mereka melepaskan kepadanya si Mu'tazil tadi akan demikian seikat demi seikat kebaikan sifat baik nggak suka pamer nggak suka sombong takabur yang sudah melekat di diri kita hasil latihan dari Uzlah akhirnya itu lepas sebundel demi sebundel uqdah seikat demi seikat hatta yarji ila baite hingga kembali ia ke rumahnya waqadin halatil uqad dan sungguh telah terlepaslah ikatan itu semuanya enggak ada. Artinya ketika kita sudah onzulah kemudian bergaul kembali dengan masyarakat umum seperti biasa, artinya lingkungan yang jahat maksudnya, kemudian sifat baik yang kita dapatkan dalam onzulah tadi hilang sama sekali. Artinya kembali ke nol, bahkan lebih parah. Nah, lebih kurang seperti itu. Waruya an Aisyah alaihissalam dan telah diriwayatkan dari Nabi Aisyah alaihissalam la tujalisul mauta. Janganlah kalau duduk-duduk bersama orang mati. Fatamuta qulubukum maka akan matilah oleh hati kamu. Jangan berteman dengan orang mati. Nanti hati kamu mati. Qila dikatakan orang wamanil mauta. Siapa itu orang mati? Qala Nabi Aisyah berkata, al muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fi. Orang yang mencintai dunia, raghibun ya, yang benar-benar gemar suka padanya dunia itulah orang mati hati menurut Nabi Aisyah alaihissalam. Hmm. Wa fil khabaril marwi an Rasulillah dan dalam khabar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala bahwa sungguh Nabi berkata ya Nabi akhwafu ma akhafu ala ummati ya dha'ful yakin bermula yang paling setakut-takut mah bermula yang paling takut mah yang aku takuti kepada umatku itu lemah yakin kelemah lemah keyakinan bukan miskin yang Nabi takutkan tapi lemahnya keyakinan lemah keyakinan bisa menyebabkan murtad. Kayak contoh dalam kitab Durusul Balaghah kan. Kenapa orang-orang yang maksiat kepada Allah segala macam kita lihat hidupnya makmur misalkan lancar rezekinya. Banyak orang-orang soleh. Para ulama kadang hidupnya susah kan. Itulah yang menyebabkan banyak orang jadi zindik dan kafir katanya. Itu sebagai bukti bahwa dunia ini nggak ada pengurusnya, nggak ada penciptanya. Kalau ada pencipta mestinya yang baik-baik itulah yang dimakmurkan hidupnya. Nah, ini kalau lemah keyakinan menyebabkan orang murtad, akhirnya nggak percaya adanya Tuhan. Wa dha'ful yakin innama yakunu min ru'yati ahli ghaflah. Bermula lemahnya keyakinan hanya saja ada ia dari melihat orang-orang lalai. Wa mukhalatati arbabil batalah. Dari bergaul dengan orang-orang pengangguran. Arbabil batalah ini pengangguran. Wal kaswah dan orang-orang yang keras hatinya. Nganggur dalam arti nganggur bukan nggak ada pekerjaan. Nganggur dalam kitab ini artinya dia menganggur banyak waktu luang dan diisinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu namanya batalah. Qala Abu Talib al-Makki. Berkata oleh Abu Talib al-Makki radhiyallahu Abu Talib al-Makki ini pengarang kitab Kutul Kulum ya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu banyak Imam Ghazali ngambil dari kitab Kutul Kulum. Inilah pengarangnya Abu Talib al-Makki. Qala Abu Talib al-Makki berkatalah oleh Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu wa adarru ma ubtuliyal abdu bih. Dan bermula yang paling mudarat ma yang diuji akan hamba dengannya ma. Wa adkhaluhu dan bermula yang paling bisa memasukkannya si hamba
ke dalam kehancuran maksudnya. Wa a'maluhu. Ya, dan bermula yang paling bisa mempengaruhinya si hamba, amal. Yang paling bisa bekerja mempengaruhinya si hamba, fi halakihi dalam kehancurannya si hamba. Belum ada khabarnya. Wa adharma dan bermula yang paling mudarat ma yang diuji akan si hamba dengannya ma wa adkhaluhu. Dan bermula hal yang paling bisa memasukkannya si hamba ke dalam kehancuran. Yang paling bisa a'maluhu mempengaruhinya si hamba fi halaki dalam kebinasaannya si hamba. Wa asyadduhu lihajbihi dan bermula yang paling kuatnya perkara lihajbihi bagi menghalanginya si hamba dari Tuhannya wa ibadihi dan menjauhkannya si hamba dari Tuhannya itu dha'fu yakinihi itu lemah keyakinannya si hamba lima wa'ida minal ghaib bagi apa yang dijanjikan akan dianya apa dari yang gaib wa tu'ida dan bagi apa yang diancam akan dianya apa di atasnya bisyahadah dengan syahadah. Maksudnya begini, lima wa'ida. Wa'ida ini biasanya wa'ad wa'id kan. Wa'ada ini janji baik. Kalau tawa'ada ancaman janji buruk. Pahala yang Allah janjikan namanya wa'ad. Neraka yang Allah ancam kalau kita maksiat namanya wa'id atau tawa'ad. Jadi yang paling mudarat yang menimpa hamba. Ujian terberat untuk hamba. Yang paling bisa mendorong kita untuk hancur lebur memasukkan kita, membawa kita ke dalam kehancuran, bisa menghalangi kita, menjauhkan kita dari Allah, itu lemahnya keyakinan kita bagi semua janji Allah. Lemah yakinnya seorang bagi ma yang dijanjikan dan yang gaib. Itu pahala surga kan gaib. Nah, dan lemahnya keyakinannya si hamba bagi ma yang diancam makannya si hamba di atasnya ma bisyahadah dengan alam nyata. Ancaman Allah, siksa Allah kalau kita melanggar. Kadang ketika orang maksiat nggak langsung dihukum oleh Allah. Sehingga menyebabkan orang oh, nggak ada jangan-jangan Allah malah nggak ada artinya buktinya orang-orang yang pelaku maksiat nggak langsung dihukum kan gitu nah ini lemah keyakinan seperti ini menyebabkan kita binasa wa quwwatul yakin aslu kulli amalin sholih dan bermula kuatnya keyakinan itu asal dari tiap-tiap amal yang soleh wa qala ba'du hadhihi taifah berkatalah oleh sebahagian ini taifah ini kelompok para sufi qultu li ba'dil abdal aku berkata bagi sebahagian abdal abdal ini para aulia Allah ya Al-abdal kaumun minas solihin, satu kelompok kaum dari orang-orang yang soleh, la takhlud dunia minhum, yang tidak pernah sepilah dunia dari mereka. Abdal, para waliullah yang senantiasa ada. Faiza mata wahidun abdalallahu ta'ala makanahu akhar. Bila meninggallah oleh seorang dari mereka, mengganti oleh Allah Ta'ala pada tempatnya akan yang lain. Inilah abdal. Wali abdal kita sering menyebutnya. Ini selesai nggak sekali baca hikmah ini? Panjang juga ini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifah berkatalah sebahagian dari ini kelompok. Qultu li ba'dil abdal, aku berkata bagi sebahagian wali abdal al-munqati'in ila Allah yang mengkhususkan diri mereka kepada Allah. Wali abdal munqati'in putus dari selain Allah hanya hanya bergaul, hanya berteman dengan Allah saja. Apa kata orang ini? Kaifat tariqu ila tahqiq wal wusul ila haq. Bagaimana itu cara jalan menuju kepada tahqiq dan sampai kepada Allah? Kaifat tariqu ila tahqiqi wal wusul ila al-haqi. Bagaimana itu cara untuk tahqiq? Maksudnya tahqiq untuk memastikan diri dalam masalah tarikat atau dalam masalah suluk. Bagaimana jalan untuk tahqiq dan untuk sampai kepada Allah? Qala Wali Abdal berkata, la tandur ilal khalqi. Janganlah engkau memperhatikan kepada makhluk. Fa inna nadhura ilaihim dhulmah. Karena sungguhnya melihat kepada mereka makhluk itu kegelapan, menggelapkan hatimu. Aku berkata, nah ini orang yang bertanya berkata, la budda li minhum tidak boleh tidak bagiku dari mereka enggak boleh mesti aku bergaul dengan makhluk. Kala berkata ya wali abdal fala tasma kalamahum. Maka janganlah engkau mendengarkan akan ucapan mereka. Boleh engkau melihat mereka, tapi jangan engkau dengarkan ucapan mereka. Fa inna kalamahum kaswatu qalbin. Karena bahwa sungguh ucapan mereka itu mengeraskan hati. Aku berkata, qultu la budda li minhum. Tidak boleh tidak bagiku dari mereka. Ini mesti berkata juga. Kala berkatanya wali abdal, fala tu'amilhum. Maka jangan engkau bermuamalah akan mereka. Tu'amilhum, jangan engkau bermuamalah bersama mereka. Jangan kerjasama ini itu.
Fa inna muamalatahum khusran. Karena sungguh muamalah bersama mereka atau bergaul bersama mereka khusranun kerugian, wahsyatun dan membuat liar wahasratun dan menghasilkan penyesalan. Kultu aku berkata ana baina adhurihim. Aku itu di antara punggung-punggung mereka. Aku berada di kalangan mereka. Bagaimana tidak bergaul dengan mereka? Wala budda li min muamalatihim dan tidak boleh tidak bagiku dari bergaul bersama mereka. Aku mesti bergaul. Nah, ini yang nanya bandel banget. Pengen jadi waliullah tapi nggak mau menempuh jalan para wali. Kala berkata ianya wali abdal, fala taskun ilahi, janganlah engkau tunduk kepada mereka. Taskun, janganlah engkau tunduk atau tenang ya. Taskun itu tunduk, berteman, tenang, bergaul dengan mereka. Merasa damai. Fa inna sukuna ilaihim halakah, karena sungguh sukun, tunduk kepada mereka itu kehancuran. Kultu aku berkata, hadza la'allahu. La'allahu ya. Hadza la'allahu. Bermula ini itu mudah-mudahannya ini itu aku mampu. Ya, ini barangkali aku mampu. Kala berkata ianya wali abdal, ya hadza wahai ini. Atandur. Atanduru ilal la'ibin wa tasma'u kalamal jahilin wa tu'amilul battalin wa taskunu ilal halikin wa turidu an tajida halawatat ta'ah. Wahai ini, apakah engkau melihat kepada orang yang suka main-main? Engkau mendengar akan ucapan orang-orang yang jahil. Engkau bergaul dengan para pengangguran. Engkau tunduk kepada orang-orang yang hancur. Waturidu dan engkau menginginkan antajida bahwa engkau dapati akan manisnya ketaatan. Ini kan mustahil. Bagaimana bisa lingkunganmu tidak mendukung? Kalam orang jahil engkau dengar. Engkau melihat kepada orang yang main-main. Bergaul dengan para pengangguran. Tunduk kepada mereka malah engkau pengen mendapati manisnya taat. Wakal buka ma'a ghairullah ma'a ghairillahi azza wa jalla. Dan bermula hatimu itu bersama selain Allah Ta'ala. Hayhata hadza. Jauhlah ini. Hayhata SMPR. Jauh, jauh, jauhlah ini. Nggak mungkin terjadi. La yakunu abadan. Tidak akan ada ianya ini itu selama-lama. Nggak mungkin terjadi. Wabil uzlati aidan yang kafu basaruhu anin nadri ila zinati dunya wa dhaharatiha. Dan dengan uzlah pula yang kafu terjagalah oleh pandangannya dari melihat kepada hiasan dunia wa zaharatiha dan kemekarannya dunia. Ya, jadi dengan uzlah tadi kan terbatas pandangan kita kan. Jadi nggak banyak melihat hiasan dunia. Nggak sering melihat mobil mewah, motor bagus kan. Sehingga nggak punya keinginan untuk memilikinya. Wa yansarifu khatiruhu anil istihsan ila ma dhammahullahu ta'ala min zukhrufiha. Dan berpalinglah oleh pikirannya dari menganggap bagus kepada ma yang mencela akannya ma oleh Allah Ta'ala dari hiasannya dunia. Hati kita jadi berpaling. Allah kan mencela dunia ya. Dunia, kalau disebut dunia maksudnya kemewahan-kemewahan. Ah, karena Islam bukan anti kemewahan. Kita boleh kan mendapatkan kekayaan sebenarnya untuk memakmurkan semuanya, bukan untuk dinikmati memenuhi hawa nafsu. Jadi dengan beruzlah tadi, kita terhindar dari melihat hiasan dunia. Kemudian pikiran kita akan terjaga dari menganggap bagus apa yang memang Allah mencelanya. Nah, kadang kita suka takjub sendiri ya. Kalau kita melihat kehidupan kemewahan, kita takjub. Tapi kita nggak pernah takjub ketika melihat diri kita. Padahal diri kita dalam pembahasan tauhid penuh dengan keajaiban. Nggak cukup umur hanya untuk memikirkan tentang mata saja ya. Bagaimana dari setetes mani berubah menjadi biji mata yang bisa melihat alam yang luas padahal dia sangat kecil dan seterusnya panjang lebar. Fatam tani ubidzalikan nafsu anit tatallu ilaiha. Maka terhalang dengan sebab demikian oleh jiwa dari melihat-lihat kepadanya hiasan dunia. Ini saling berkaitan. Menjaga pandangan, akhirnya pikiran pun terjaga. Tidak mencintai dunia. Akhirnya nafsu pun tidak ingin memiliki dunia. Fatam tadi ubidzalikan nafsu. Maka terhalang dengan sebab demikian oleh nafsu. Anit tatallu'i dari melihat-lihat kepadanya dunia. Wal istisyrafilah dan dari menghadap baginya dunia. Wa munafasati ahliha dan dari berlomba-lomba ahlinya dunia dalamnya dunia. Akhirnya kita tidak akan bersaing berlomba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Janganlah engkau janganlah engkau menghamparkan akan pandanganmu. Janganlah engkau melihat ila ma matta'na kepada ma yang telah kami senangkan dengan nyama akan beberapa orang dari mereka. Jangan ini Allah mengkhitab Nabi kan. Jangan melihat kepada kehidupan kemewahan-kemewahan mereka. Nah, wala yang bagi lihadin ayastahkira hadza. Tidak sepantaslah bagi seseorang lepas menyepelekan ia akan ini. Ini tadi ya, menjaga pandangan
Semuanya jangan kita sepelekan. Kenapa? Fa innahu yuaddi ila amradin adhimatin fil qalbi. Karena bahwa sungguhnya ini itu membawa kita kepada penyakit-penyakit yang besar dalam hati. Memang kelihatan sepele kan mata, tapi kayak tadi yang kita pikirkan itu kan bermulanya dari hati semua. Waman i'tadzalan nasa salima biiznillahi ta'ala min. Barang siapa yang meninggalkan ia akan manusia, beruntunglah ia akan manusia, salima nisya selamat ia dengan izin Allah Ta'ala minha dari semuanya penyakit-penyakit yang besar. Qala al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, berkatalah oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, apa kata Syekh Qushairi? Fa arbabul mujahadah idza aradu sauna qulubihim. Maka bermula arbabul mujahadah, orang-orang yang bermujahadah, para murid, para orang yang menempuh tarikat suluk, maka bermula arbabul mujahadah idza aradu bila menginginkan oleh mereka akan menjaga hati mereka dari khawatir radiah, dari pikiran-pikiran yang buruk, lam yanduru, niscaya mereka tidak akan melihat kepada yang bagus-bagus. Menghindari melihat yang bagus kan? Karena melihat kemewahan mau tidak mau kita pengen. Hati manusia itu wajar kan? Kita melihat orang naik mobil, kita pengen punya mobil. Qala berkata ianya Syekh Kusairi, wa hadza aslun kabirun lahum fil mujahadati fi ahwali riyadhah. Bermula ini tidak melihat kepada yang bagus-bagus tadi sehingga tidak terpengaruh, itu asal yang besar bagi mereka para arbabul mujahadah fil mujahadah dalam mujahadahnya fi ahwali riyadhah dalam ahwal-ahwal latihan. Jadi dalam istilah ilmu sufi kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati kan. Ada makam syukur, makam sabar. Jadi dalam setiap makam itu perlu kepada riyadhah tentunya. Nggak mudah. Waqala Muhammad bin Sairin, berkatalah oleh Muhammad bin Sairin radhiyallahu anhu, iyyaka wa fudalan nadri. Tinggalkan olehmu akan kelebihan-kelebihan nadar. Iyyaka wa fudulan nadri. Hindari olehmu akan banyak melihat. Fudul itu maksudnya nggak penting. Nggak darurat untuk melihat, tapi kita pengen melihat. Namanya fudul. Fudulah dalam istilah. Nahu kan maf'ul, fudulah. Boleh nggak ada. Kalau umdah itu penting. Fi'il fa'il penting, nggak boleh dibuang. Tapi kalau fudullah, fudul itu hal-hal yang nggak penting. Boleh nggak ada. Hindari olehmu akan fudulan nadri. Akan berlebihan melihat atau melihat yang tidak penting. Fa innahu yuaddi ila fuduli syahwat. Karena sungguhnya melihat kepada yang tidak penting, fudulun nadri itu membawa kita kepada fuduli syahwat. Kepada fuduli syahwat. Akhirnya kita menimbulkan keinginan yang tidak penting juga. Nah, kalau sering baca berita-berita negatif, itu kita semacam kecanduan. Kan gitu? Pikiran kita jadi negatif. Apalagi nonton-nonton yang negatif. Jadi akhirnya susah untuk melepaskan diri. Waqala ba'dul udaba, berkata oleh sebahagian ahli adab, man kasurat lahdatuhu daman hasaratuhu. Barang siapa yang banyak oleh lahdatuhu. Lahdah ini perhatian, maksudnya melihat dengan ekor mata. Man kasurat lahdatuhu, barang siapa yang banyak oleh melihatnya, daman hasaratuhu, niscaya abadilah oleh penyesalan. Ganggu pikiran. Waqalu, dan mereka berkata, itu ada Pak. Innal aina sababul hain, sesungguhnya mata itu sebab hain. Apa ini hain? Ini nggak tahu ini hin waktu ya. Apa arti hain? Ada makna lain. Innal aina sababul hain. Sesungguhnya mata itu sebab hain. Hain. Apa arti hain? Sejam. Titik di sini mungkin ya. Tapi nggak panjang lagi. Habisin. Al hainu halak.
Hainu kehancuran. Nah, kalau dalam kamus kehancuran. Ya. Wakalu mereka berkata innal aina sababul hain. Sesungguhnya mata itu sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Waman arsala torfahu iktanasa hatfahu. Barang siapa yang melepaskan ia akan pandangannya, niscaya memancing ia akan kematiannya. Iktanasa ini berburu. Orang yang melepaskan pandangannya, tidak mau menjaga mata, itu sebenarnya iktanasa, sedang memancing ia, sedang berburu ia akan kematiannya, mempercepat kematian kita, atau kita memanggil kematian ya. Ini bisa diterapkan. Ini kalau jadi mata-mata, kita jadi mata-mata kalau ketangkap ya habis. Nah, tapi ini para ahli tasawuf menggunakannya maksudnya untuk melihat hal-hal yang tidak penting, menyebabkan kita mati, mati hati minimal. Nah, jadi hatfa ini kematian artinya. Barang siapa yang melepaskan ia akan mata pandangannya, niscaya iktanasa. Berburu ia akan kematiannya. Wa innan nadhura ilal asya'i bil basari yujibu tafriqatal qalbi. Karena sesungguhnya melihat kepada perkara-perkara, melihat dengan mata itu menyebabkan ia akan cerai berai hati. Hati kita nggak tenang, kacau. Kayak orang nonton film hantu kan nggak tenang jiwanya, takut. Waqad ansyadu fi hadzal makna, dan sungguh mereka telah bernasyid pada ini makna. Wa innaka in arsalta tarfaka raidan. Sesungguhnya engkau jika engkau lepaskan akan matamu raidan. Ini banyak yang saya nggak tahu mufradnya. Masya Allah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau in arsalta jika engkau lepaskan akan matamu raidan liqalbika yauman at'abat kal manadiru. Raidan, ya, raidan. Apa makna yang cocok? Raidan, raidan. Sesungguhnya engkau jika engkau lepaskan akan pandanganmu raidan, hal kadang engkau itu raidan liqalbika. Raidan liqalbika. Raidan man sa'ida ilal fadha. Raida syaba' wajih wal mas'ul anis syaba'. Memuaskan boleh artinya. Jadi raid itu ada artinya yuhayyi wa yumahid subulal mustaqbal. Dan sesungguhnya engkau jika engkau melepaskan akan pandanganmu hal karena engkau raidan yang menyenangkan bagi hatimu. Kita suka melihat apa saja untuk menyenangkan hati. Yauman at abad kal manadiru. Pada suatu hari at abad kal manadiru membuat lelah akan engkau oleh pandangan-pandangan. Apa yang sudah engkau lihat pada suatu hari membuat engkau jadi lelah menderita sendiri. Ra'aitalladzi la kulluhu anta qadirun alaih. Engkau lihat akan si alladzi yang tidaklah bermula seluruhnya alladzi. Bermula engkau itu yang mampu di atasnya. Ra'aitalladzi, engkau melihat akan sesuatu yang tidaklah seluruhnya sesuatu. Bermula engkau itu yang mampu di atas sesuatu. Engkau melihat banyak hal dan tidak semua yang engkau lihat itu mampu engkau gapai. Wala an ba'dihi anta sabir. Dan tidaklah dari sebahagiannya alladzi yang engkau lihat. Bermula engkau itu bisa bersabar. Kenapa dianjurkan menjaga pandangan? Karena tidak semua yang kita lihat mampu kita miliki. Dan tidak semua yang kita lihat. Ada sebahagian dari yang kita lihat. Justru kita tidak mampu menghindarinya. Ya, ngintip-ngintip orang mandi misalkan. Ini kan bahaya kan? Ini maksudnya anba'dihi. Tidaklah dari sebahagiannya yang engkau lihat. Bermula engkau itu sanggup bersabar.
Yang kita lihat kita inginkan nggak bisa kita gapai, ada juga yang kita lihat susah untuk kita hindarkan diri kita dari hal itu, membahayakan hati kita. Wabidzalika yang qati'u ta'mu annas, dan dengan demikian semuanya, dengan demikian uzlah tadi, yang qati'u ta'muhu, putuslah oleh harapannya, hilanglah oleh ketamakannya dari manusia, wa yahsulu lahum minhumul iyas, dan hasil bagi dia dari mereka oleh putus asa. Dengan uzlah tadi, hilanglah oleh tamaknya seorang dari manusia. Kita tidak menginginkan orang lain. Wa yahsulu lahu, hasil baginya si Mu'tazil, orang yang beruzlah, dari mereka manusia oleh putus asa. Artinya orang tidak mengharapkan kita, kita juga tidak mengharapkan orang lain. Wadzalika min a'dhami fawaidil udlah. Bermula demikian, demikian kita tidak berharap kepada orang lain tidak berharap kepada kita. Itu min a'dhami, itu sebahagian dari yang paling besarnya faedah-faedah udlah indal uqala'il aqyas, di sisi orang-orang yang berakal lagi cerdas. Wala tatimmu lahu manfaatul udlah illa bistighalil qalbi bil fikrah. Dan tidak akan sempurna baginya seseorang oleh manfaat udlah kecuali dengan menyibukkan hati dengan pikiran. Wahia, dan dianya berpikir, al maksudatu hahuna, itulah yang dimaksud di sini. Jadi justru di sini poinnya menggunakan uzlah untuk berpikir. Wa kanatil uzlatu muqaddimatan laha, dan adalah uzlah itu menjadi pendahuluan baginya berpikir. Untuk berpikir fokus itu perlu kondisi aman, tenang ya, lingkungan yang baik. Jadi makanya beliau menganjurkan uzlah, karena tujuan uzlah itu untuk tafakur. Dan adalah uzlah itu sebagai pendahuluan baginya fikrah, baginya berpikir, wa mu'ainatan 'alaiha, dan bisa membantu menolong atasnya berpikir. Wazalika ba'da taqdimi ma yahtaju ilahi min ulumi syar'i dhahirah, bermula demikian itu sesudah mendahulukan yang butuh ia kepadanya daripada ilmu-ilmu syara' yang zahir, wal qiyami, dan dari melaksanakan bimura'ati adabihil batinah, dengan memperhatikan adab-adabnya yang batin, adab syariat. Artinya udhullah ini sesudah kita memiliki ilmu syariat, bekal untuk ibadah sudah ada, adab-adab syariat kita udah paham, baru udhullah. Jangan belum tahu apa-apa udah udhullah, nanti sampai ke sana digoda oleh setan ya. Waqad dzakara minha Syekh Abu Hamid Al-Ghazali jumlatan syafiyatan fi kitabi. Dan sungguh telah menyebut sebahagian dari demikian adab udhullah, adab syariat, oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Waqad dzakara minha, dan sungguh telah menyebut sebahagian daripadanya adab-adab batin oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali jumlatan syafiyah, akan sejumlah yang mencukupi fi kitab, dalam kitab Al-Udhlah. Fi kitabil udhlati minal ihya, dalam kitab udhlah dari kitab ihya. Falyandur hunaka, maka hendak lihat ia seorang di sana. Kembali ke ihya bab udhlah. Waqad ja'a fil khabari, sungguh datang dalam satu khabar, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sana. Bermula berpikir sejam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Wa kadza huwa, dan demikianlah itu. Wallahu a'lam, ya kan? Wa kana Isa bin Maryam alaihima wa ala nabiyina salatu wassalam yaqul. Dan adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, dan kepada Nabi kita juga salatu wassalam, yaqulu, berkata ianya Nabi Isa. Tuba liman kana qauluhu zikran wa sumtuhu fikran wa nadhruhu ibratan. Berbahagialah, tuba ini mubtada. Bermula kebahagiaan. Jadi boleh jadi mubtada walaupun akhirah ini mengandung doa. Tuba. Bermula kebahagiaan itu bagi orang-orang yang adalah perkataannya zikir, yang keluar dari mulutnya zikir. Wasumtuhu fikran, diamnya itu berpikir. Wa nadruhu ibratan, adalah pandangannya itu pelajaran. Setiap melihat dia dapat pelajaran. Lihat kopi dapat pelajaran. Lihat apapun dapat pelajaran. In aqyasan nasi mandana nafsahu. Sesungguhnya secerdas-cerdas manusia itu mandana. Orang yang menjual ia akan dirinya ya. Menjual ia akan dirinya, maksudnya dia sudah menjaga nafsunya, mandana. Sesungguhnya secerdas-cerdas manusia itu mandana nafsu, orang yang menjaga ia akan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ya untuk kehidupan sesudah kematian. Qala Ka'bul Akhbar, berkatalah oleh Ka'ab Akhbar, man arada syarafal akhirah fal yuksirit tafakura. Barang siapa yang menginginkan ia akan kemuliaan akhirat, maka hendak memperbanyak ia akan berpikir. Wa qila li Ummi Darda, dikatakan bagi Ummi Darda, maka na afdalu amali Abi Darda. Bermula apakah itu adalah seutama-utama amal Abi Darda. Ya. Jadi ma ini jadi nggak perlu i'rab. Ma khabar muqaddam, isi misi faham. Apakah adalah seutama-utama amal Abu Darda? Qalat, berkata ianya Umi Darda, tafakur, berpikir. Abu Darda suka tafakur.
Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Bermula demikian, berpikir merupakan ibadah terbaik. Li'annahu karena bahwasanya seseorang itu yasilu sampai ia bihi dengannya berpikir ila ma'rifati haqaiqil asya kepada mengenal hakikat perkara. Banyak hal yang kita tahu dengan sebab tafakkur. Nah, bermula demikian berpikir itu baik li'annahu karena berpikir itu yasilu sampainya seorang dengannya tafakur ila ma'rifati kepada mengenal haqaiqil asya kepada hakikat perkara wa tabayyunil haqqi minal batil dan kepada nyata kebenaran dari kebatilan. Wan nafi'i minad dar dan dari nyata yang bermanfaat dari yang mudarat. Wa yattali'u bihi aidan ala khafaya afatin nafsi dan mengetahui ia dengan berpikir pula ala khafaya kepada yang paling halus afatin nafsi dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit nafsu kan. Kita bisa merenung bagaimana ucapan saya, bagaimana tingkah laku saya selama ini, apakah saya sombong, apakah saya ria dan segala macam, banyak hal yang terbuka dalam berpikir. Ya, wa yattali'u dan bisa mengetahui ya dengannya berpikir pula ala khafaya afatin nafsi kepada yang paling halus dari penyakit-penyakit nafsu, wa maqayidil adui dan kepada tipuan-tipuan musuh. Maqayid ini jeratan-jeratan musuh, jeratan setan maksudnya, wa ghururid dunia dan kepada tipuan-tipuan dunia. Wa yata'arafu bihi wujuhal hiyali fit haruzi anha dan mengetahui ya dengannya berpikir wujuhal hiyal akan cara mencari celah akan cara terlepas. Puju hal hial akan cara mencari celah fit taharudi dalam menjaga diri anha darinya penyakit-penyakit jiwa. Wattoharati minha dan bersuci darinya penyakit jiwa. Akhirnya kita tahu cara melepaskan diri dari hal-hal yang membuat kita terbelenggu selama ini. Qala al-Hasanul Basri berkatalah oleh Hasan Basri radhiyallahu an, al-fikru mira'atun turika hasanaka min qabihika. Bermula berpikir itu adalah cermin yang memperlihatkan ya cermin kepadamu akan kebaikanmu dari keburukan. Berpikir semacam cermin benar. Wa yattali'u bihil insanu aydan ala 'azamatillahi ta'ala wa jalalih dan melihat dengannya berpikir pula. Wa yattali'u biha dan jadi mengetahui biha dengannya berpikir oleh si insan pula ala 'azamatillah kepada keagungan Allah Ta'ala wa jalalihi kemuliaannya Allah. Idza tafakkara bila berpikir ya fi ayatihi pada ayat-ayatnya Allah wa masnuatihi dan pada ciptaannya Allah. Ketika kita berpikir kan, kita melihat seperti tadi di awal bagaimana asal mula kita manusia dari tetes mani yang sangat tidak bernilai, berubah jadi darah, jadi daging. Daging itu ada yang dijadikan tangan, ada yang dijadikan mata, kuping, kepala, jadi tulang segala macam. Kemudian di dalam diri kita tentang bagaimana Allah membuat urat-urat yang begitu halus dialirkan darah di dalamnya dan segala macam. Ini makin kita kagum, nggak mungkin semuanya ini terjadi tanpa ada yang bikin. Allah pasti maha pinter, maha segalanya. Orang ketika kita melihat satu lukisan aja yang mirip foto kita takjub kan, padahal dalam diri kita ada keajaiban ya, sangat banyak sekali ya. Itu maksudnya. Mengetahui dengannya berpikir oleh si insan pula kepada keagungan Allah Ta'ala kemuliaannya apabila berpikir ya pada ayat-ayatnya Allah wa masnuatihi ciptaan Allah wa yattali'u biha melihat ianya mengetahui ianya si seseorang pula dengannya berpikir pula ala alaihi kepada nikmat-nikmatnya Allah jaliyah kepada nikmat-nikmatnya Allah yang terang wal khafiyah yang tersembunyi. Ini masalah kita sering lupa kepada nikmat Allah enggak merasa udara sehat segala macam sebagai nikmat. Fastafidu bidzalika ahwalan saniyah, maka mendapati ia dengan demikian akan kondisi-kondisi yang baik, keadaan yang mulia. Yazulu biha maradu kalbe, yang akan hilang dengan sebabnya ahwal oleh penyakit hatinya. Wa yastaqimu bisababihi, dan menjadi istiqomah ia dengan sebabnya ala ta'ati rabbihi kepada taat Tuhannya. Ketika kita mengagungkan Allah, ya kan? Merasa betapa banyak nikmat Allah terhadap kita, akhirnya kita jadi orang yang istiqomah. Dikit lagi. Kultu aku berkata, wal udlatul lati dzakarahal mu'allifu rahimahullahu taala tatadammanu wujudal khulwah. Dan bermula udlah yang menyebut akannya udlah oleh mu'allif rahimahullah itu mengandung ianya udlah akan wujudnya khulwah. Tapi udlah ada khulwah ya. Ya, udlah menyendiri meninggalkan manusia, khulwah menyepi ya. Walaupun tidak meninggalkan orang lain, khulwah itu menyendiri. Wahya ahadu arkanil arba'ati latihi asasul muridin. Dan dianya uzlah itu salah satu dari 4 rukun. Rukun alati yang dianya rukun itu asasul muridin menjadi pondasinya para murid. Ya.
Wa yalzimu anha dan lazim darinya udlah dan melazim darinya udlah dan lazim darinya udlah minasalah satil baqiyah dari tiga yang tersisa. Ini saya nggak tahu ini rukun 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 empat yang dimaksud apa karena beda-beda setiap rukun. Aku berkata bermula uzlah yang menyebutkan akannya uzlah oleh muallif rahimahullah taala itu tatadamanu mengandung ia akan wujudnya khulwah. Dianya khulwah atau dianya uzlah itu ahadul arkan, salah satu dari rukun-rukun yang empat. Hia yang dianya empat rukun itu pondasinya para murid. Ya, so ini ada di depan. Dan lazim darinya uzlah dari tiga yang tersisa. Dan lazim ianya si murid. Darinya udlah dari tiga yang sisa. Kalau kita sudah melakukan udlah merupakan salah satu dari empat rukun murid, rukun tiga rukun selanjutnya otomatis ada. Melazimi ianya si murid darinya udlah tadi, dari tiga yang sisa. Apa tiga yang sisa? Asumti, diam. Idla yata'atta min aksarin nas illa bil khulwati wal udlah. Karena tidak mungkin datang ianya diam dari kebanyakan manusia kecuali dengan berkhulwah dan berudlah. Khulwah menyendiri, udlah juga cari tempat ya. Kalau khulwah benar-benar menyendiri ya, di tempat sendiri. Kalau udlah ini seperti di awal bisa tempatnya khusus atau enggak berada di tempat sepi, cuma jauh dari orang aja. Fa in adhafa ilaihal muridu ruknainil baqain. Maka jika menambah kepadanya udhlah oleh si murid akan dua rukun yang tersisa, wahuma dan bermula keduanya dua rukun itu al-ju'u lapar wasahru dan begadang dalam kebaikan. Fakat hasola ala kulliyatid dawa, maka sungguh telah menghasilkan ia di atas semua obat. Wal tahaqqa dan terhubung ya bizamratil auliya wal budala dengan kelompok para wali dan para abdal-abdal. Nah, inilah rukun-rukun para murid. Udhlah, diam, lapar, banyak puasa, kemudian sahar, begadang malam dalam kebaikan. Waqala Sahlu bin Abdullah, berkatalah oleh Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ijtama'al khairu kulluhu fi hadhil arba' khisalin. Berkumpullah oleh kebaikan, seluruhnya kebaikan fi hadhil arba' dalam ini empat. Apa empat khisalin perkara? Wabiha saral abdalu abdalan. Dan dengannya empat perkara telah jadilah oleh abdal menjadi abdal. Para abdal, wali abdal jadi abdal ya dengan empat ini. Apa empat? Ikhmasul butun, mengempeskan perut. Nah, banyak puasa. Wasumtu diam. Wal khulwatu, menyendiri. Wassahru begadang. Qala syair, berkata oleh seorang pensyair. Wajamaha fi nadhamihi, dan mengumpulkan ianya pensyair akannya empat dalam nadhamnya. Ya man yarumu manazilal abdal. Wahai orang-orang yang berharap ia akan kedudukan para wali abdal. Min ghairi qasdin min hulil a'mal. Dari ketiadaan tujuan darinya seseorang bagi beramal. Wahai orang-orang yang menginginkan ia akan kedudukan para wali abdal. Pengen jadi wali abdal. Min ghairi kasdin. Dari ketiadaan niat darinya bagi beramal. Tanpa mau beramal. Nggak mungkin. Ingin jadi abdal tanpa beramal. Nggak mungkin. La tasma'an fiha falasta min ahliha. Janganlah engkau tamak padanya kedudukan wali abdal. Falasta min ahliha. Bukanlah engkau dari ahlinya. Engkau bukan ahli abdal kalau engkau tidak mau beramal. Nah, falasta min ahliha. Tidaklah engkau dari ahlinya kedudukan wali abdal. Illam tuzahim alal ahwal. Jika tidak engkau desak akan mereka di atas ahwal. Artinya, jika tidak engkau ikuti akan mereka di atas ahwal mereka. Pengen jadi wali abdal, lakukan hal-hal yang dilakukan oleh wali abdal. Apa itu hal? Empat perkara tadi. Baitul wilayah kusimat arkanuha, bermula rumah para wali. Baitul wilayah, bermula rumah kewalian itu dibagikan akan rukun-rukunnya. Jadi kewalian itu ada rukunnya. Sadatuna fihi minal abdal. Bermula rumah kewalian itu dibagikan akan rukun-rukunnya. Sadatuna. Yang bermula tuan-tuan kita dalamnya rumah itu dari para abdal. Rumah wali. Dalam rumah wali itu ya wali abdal. Ada rukun-rukunnya. Apa rukunnya? Ma baina sumtin wa i'tizalin daimin wal ju'i was sahrin nazihil ghali. Ma yaitu sesuatu antara diam,
I'tidal meninggalkan manusia. I'tidal yang daim. I'tidal uzlah terus-menerus. Wal berlapar-lapar, wasahari begadang. An-nazihil ghali yang bersih lagi yang bernilai. Ya, wallahu alam bisawil marji wal ma'amah. Ini sangat sangat kurang sekali bacaan, tentunya ada cacat di sana sini kan. Memang kita ini perlu kita ulang-ulang dan khususnya untuk kita amalkan sebenarnya. Bukan hanya kita baca, tentunya bacaan saya banyak kesalahan, kekurangan di sana sini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.